Ini bukan berarti PKS tidak setuju, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri dan pimpinan serta anggota Komisi 5 yang saya hormati. Mohon maaf Pak Menteri, saya secara pribadi, mohon maaf baru kali ini yang secara langsung bertemu dengan Pak Menteri dalam rapat. Izin, mungkin kalau sedikit mohon izin teman-teman, ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, kami ingin menyampaikan PKS mendukung dan setuju atas adanya loan untuk Kementerian Desa. Setidaknya ini bisa membantu menutup pengurangan pada efisiensi kemarin. Nah, kita sangat berharap pada Kementerian Desa ini, Menteri baru dengan paradigma baru, mudah-mudahan membawa angin segar bagi desa. Pak Menteri, tadi poin pertama kami setuju Pak Menteri. Yang kedua, tentu forum ini, kehadiran kita di sini tadi sudah disampaikan oleh pimpinan juga waktu membuka rapat, bahwasanya selain agendanya adalah persetujuan terhadap loan yang memang tuntutannya seperti itu, ada hal-hal lain yang perlu disampaikan. Dinamika yang terjadi di negara kita, terkhusus adanya wacana untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan pertanyaan sebetulnya dari teman-teman kepala desa. Pertama, kita sudah tahu bahwasanya di beberapa desa sudah juga ada KUD. Apa statusnya itu nanti? Kemudian selama ini kita ada BUMDes setidaknya. Seperti apa statusnya? Dan kita ingin menyarankan kalau koperasi Merah Putih ini berharap polanya tidak mengganggu eksistensi BUMDes yang sudah ada, koperasi yang sudah ada, atau usaha rakyat. Ya. Jadi jangan hadir koperasi justru membunuh usaha rakyat gitu. Jadi seolah-olah nanti memonopoli. Saya pernah kemarin diskusi dengan beberapa teman kepala desa, informasi yang dapat sama mereka adalah bahwasanya Koperasi Merah Putih ini nanti akan membuat gudang sembako, dan nah kalau sembako berarti ada rakyat yang jual sembako juga begitu. Nah ini kami ingin memastikan itu saja. Kemudian kita mengingatkan juga bahwasanya kemarin kami mendengar, maka perlu konfirmasi dengan klarifikasi dari Pak Menteri bahwasanya dana desa yang akan menjadi sumber dana pendanaan Koperasi Merah Putih ini. Kita tentu mendukung ya apa yang menjadi atensi dari Bapak Presiden Prabowo. Tapi kami tentu juga ingin menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman di bawah. Bahwasanya dana desa itu dasar orientasinya dulu adalah untuk membangun otonomi desa, agar desa bisa secara mandiri menentukan apa yang menjadi kebutuhan pembangunan di desanya. Dan kita ketahui bahwasanya desa itu kualifikasinya macam-macam, spesifikasinya macam-macam, kebutuhannya juga macam-macam. Jadi tidak bisa kita ratakan. Kemudian Pak Menteri, pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan karena Pak Menteri baru, bahwasanya dulu dan sampai sekarang ada program dari dana desa itu untuk ketahanan pangan Pak Menteri. Saya lihat beberapa prakteknya itu saya lihat sangat kacau. Masa ada ketahanan pangan digunakan dana desa untuk membeli ayam. Tapi ayam itu dibagikan kepada seluruh masyarakat desa satu ekor. Lalu kalau hanya satu ekor kan tentu disembelih, Pak. Apanya yang jadi ketahanan pangan begitu? Nah, saya punya pemikiran Pak Menteri, program ketahanan pangan, apalagi Pak Presiden fokus sekarang luar biasa, ketahanan pangan. Dan memang kita harus mandiri secara pangan. Karena ungkapannya begini, kalau kita mampu memproduksi yang kita konsumsi, kita mandiri. Kalau kita mampu memproduksi yang dikonsumsi oleh orang lain, kita maju.
Tapi ketika kita tidak mampu memproduksi yang kita konsumsi sendiri, kita terjajah. Nah, membangun ketahanan pangan di desa berarti membangun ketahanan pangan di Indonesia ini. Aneh kan ketika beras kita impor, garam kita impor, kemudian yang lain-lain kita impor. Nah, semangat luar biasa. Saya mohon Pak Menteri, saya punya pemikiran begini, bahwasanya keberadaan KUD atau BUMDes atau KUD-nya nanti adalah bukan untuk membuat usaha yang profit oriented, tetapi adalah usaha yang menggerakkan usaha masyarakat. Saya contohkan begini, kalaulah kita membuat program di Kementerian Desa ini, desa tanpa lahan tidur. Karena faktanya banyak di desa-desa itu ada lahan dimiliki oleh masyarakat yang tidak tinggal di desa itu. Tinggalnya di desa lain atau di kota. Lahannya tidur. Kemudian ada yang punya lahan kaya. Mereka tidak menanam lahannya. Nah, di sisi lain ada masyarakat miskin di desa itu mau menanam tapi tidak punya lahan. Satu. Kemudian tidak punya modal. Saya berpikir, kalaulah kita menggerakkan untuk mendukung ketahanan pangan ini, kita gerakkan desa tanpa lahan tidur. Kalau perlu dibuat perdesnya atau setingkat tinggi, kalau ada lahan di desa tidak dimanfaatkan, kasih denda. Itu sesuai dengan aturan Islam itu. 3 tahun kalau tidak diberdayakan, nah maka apa? Yang punya lahan setidaknya pinjam. Pakai oleh ada. Nah, siapa pemodalnya? Pemodalnya di sini BUMDes. Nah, masyarakat sebetulnya selama ini mereka mau menanam tapi tidak punya lahan. Punya lahan tapi tidak punya modal. Nah, masyarakat di sini jangan sifatnya simpan pinjam. Tetapi apa? Kerjasama BUMDes. Buat sistemnya musyarakah, bagi hasil. Ya, jadi seperti itu. Ini mohon maaf agak panjang Pak Menteri. Kemudian ya, masih sanggup puasa walaupun banyak bicara. Kemudian Pak Menteri, desa tanpa kemiskinan. Kita punya namanya apa namanya? Apa di 13 istilahnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, apa namanya, Pak? SDGs desa, Pak Menteri. Nah, saya ingat dulu dengan Pak Menteri sebelumnya, saya dulu ketika terjadi COVID, saya mengusulkan agar ada BLT dana desa. Karena tidak seluruhnya tertampung melalui data DTKS, Pak. Alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Tetapi setelah COVID selesai, saya melihat dalam permen tentang penggunaan dana desa masih dipakai dana desa ini, DD ini, untuk BLT, Pak. Saya setuju, tapi Pak, BLT diberikan adalah untuk yang miskin ekstrim. Kalau bahasanya adalah untuk fakir, Pak. Saya kemarin pada rapat paripurna menyampaikan paradigma dan pengertian tentang fakir miskin, Pak. Ini undang-undang dasar kita kan mengamanahkan fakir miskin dan anak terlantar. Tapi dalam terminologi pemerintahan kita, Pak, mohon maaf ya, saya kebetulan latar belakang syariah, Pak. Terminologi kita tidak membedakan antara fakir dan miskin, Pak. Saya setuju kalaulah kita BLT ini dilanjutkan bukan pada persentasenya, Pak, tapi adalah kriterianya. Jadi jangan dibebankan bahwasanya persentasenya sekian. Ini mohon maaf, akhirnya ada desa yang mencari-cari, Pak. Padahal tidak ada. Perlu kriteria. Kriteria yang jelas adalah dalam terminologinya agama atau terminologinya fakir, fakir itu adalah orang miskin yang tak mampu bekerja. Miskin cacat. Ada di desa, Pak. Miskin tua renta. Miskin sakit kronis, Pak. Tumor, kanker. Nah, orang-orang ini kalau tidak ditampung oleh data DTKS, data Kementerian Sosial, itu ditampung melalui dana desa, Pak. Dan itu lebih objektif, mohon maaf. Karena merubah data DTKS itu, masyarakat di desa itu susah, Pak. Tapi kalau ada dana desa diperuntukkan untuk ini, saya setuju. Tapi kalau dana desa ini diperuntukkan bagi orang yang mampu bekerja dengan pola setiap bulan dikasih, mereka menjadi malas, Pak. Itu yang terjadi, Pak. Mereka tidak mau bercocok tanam, alasannya nanti kami dapat dana BLT.
Jadi dalam agama mengatakan bahwasanya kalau dia fakir, tak mampu bekerja, bukan tak mau bekerja, tak mampu bekerja, mereka ini memang harus dijamin hidupnya. Karena negara kita ini, mohon maaf sekarang Pak, saya ingat bahwasanya dalam undang-undang kita menyebutkan seperti itu, undang-undang dasar. Tapi pertanyaan saya yang selalu dalam hati saya, kalau ada warga Indonesia ini pada satu ketika dia kelaparan, nggak ada tempat mengadu, Pak. Nah, mudah-mudahan kalau tertampung orang-orang fakir yang tak mampu bekerja ini di tingkat desa, insya Allah desa tanpa kemiskinan itu bisa terwujud. Jadi polanya yang fakir itu dijamin, yang miskin, yang mampu bekerja, dia itu diberdayakan. Maka melalui pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM. Kemudian Bapak sekalian, Saya rasa cukup dulu lah. satu lagi. Yang lain juga mau ngomong ini. Iya. Jangan monopoli Pak, Satu, jangan Pak. monopoli Pak. Satu lagi ya. Masih Satu ada yang lagi. lain. Yang terakhir Pak, saya mendukung program transparansi, kegiatan kita transparansi dana desa Pak, dengan melibatkan pengawasan pada pihak APH, tapi mohon juga bahwasanya kita juga mengawasi, karena ada beberapa kasus Pak, bahwasanya ada oknum-oknum dari APH ini yang justru memanfaatkan keadaan, menitip program di desa, bahkan meminta kepala desa untuk mengeluarkan anggaran untuk mereka. Ini ada laporan ke kami, mohon juga pengawasan mereka itu betul-betul mengawasi, bukan malahan menjadi ajang bagi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum. Demikian, mohon maaf bagi teman-teman, maklum baru pertama ini rapat Bulan dengan puasa, Menteri bulan Desa. puasa tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.